Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alinda Putrinata, biasa dipanggil Alinda. Saya dari kelas 11 AKL 2 ingin menceritakan sejarah kedatangannya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama-tama, bangsa Barat mulai datang ke Indonesia pada abad ke-16. Mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Secara sistematis, bangsa-bangsa Barat itu, terutama Portugis dan Belanda, berhasil menancapkan pengaruh politiknya di Indonesia. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing, terbentang di antara dua samudra dan di dua benua, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa Barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah maupun berdagang. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa Barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah-rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal ini yang menjadikan bangsa Barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Latar belakangan bangsa Eropa ke Indonesia karena terjadinya perang salib antara Islam Turki dan Nasrani Eropa yang disebabkan karena larangan terhadap orang-orang Nasrani untuk berziarah ke kota sucinya. Tahun 1453, kemenangan berada di tangan Islam Turki dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan antara Eropa dengan Asia Barat yang berakibat rempah-rempah menjadi langka dan sulit dicari di pasaran Eropa. Kelangkaan rempah-rempah inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari sumber utama rempah-rempah dan sekaligus menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk Kepulauan Nusantara Indonesia yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada faktor pendorong penjelajahan samudra. Yang pertama itu ada gold, mencari kekayaan berupa rempah-rempah, gospel, menyebarkan agama, glory, mencari kejayaan, faktor iptek, yaitu sarana pendukung berupa kompas, teropong, mesin, dan peta. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki. Ada juga tokoh-tokoh penjelajah samudra. Yang pertama itu ada penjelajah-penjelajah Portugis yang bernama Bertolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Dan yang kedua itu ada penjelajah-penjelajah Spanyol. Yang pertama itu ada Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan bangsa-bangsa penjajah Indonesia. Ada juga penjajahan Portugis. Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Malaka kemudian dijadikan pusat kekuasaan dan kekuatan Portugis. Kedudukan bangsa Portugis di Malaka semakin kuat pada tahun 1512. Portugis mengirim beberapa kapal dagang ke Maluku yang pada saat itu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore sedang saling bermusuhan. Raja Ternate meminta Portugis untuk membantu berperang melawan Tidore. Portugis sanggup membantu Ternate melawan Tidore dengan syarat Portugis diperbolehkan menjalankan monopoli perdagangan. Dengan perjanjian ini, Kerajaan Ternate kehilangan kebebasan menjual rempah-rempah ke pedagang lain yang lebih tinggi harganya atas seruan Sultan Ternate. Rakyat Ternate bangkit melawan Portugis, namun pada tahun 1565 keduanya mengadakan perundingan damai. Setelah itu, peperangan kembali pecah dengan terbunuhnya Sultan Harun oleh Portugis tahun 1570. Dan pada tahun 1575, rakyat Ternate berhasil merebut benteng Portugis dan sekaligus berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Pada tahun 1532, gubernur Portugis di Malaka, Alfonso de Albuquerque, mengutus Henrique untuk menemui Raja Saiman, Raja Sunda yang belum ditaklukkan Demak. Kedatangan Portugis tersebut disambut baik. Waktu itu, Raja Saiman memerlukan dukungan untuk menghadapi kekuatan Demak yang ingin menguasai seluruh Jawa Barat. Portugis diizinkan membangun pangkalan dan kantor dagang di pelabuhan Sunda Kelapa. Portugis berharap kerjasama ini akan memudahkan jalan menuju Banten. Akan tetapi, maksud Portugis tersebut tidak tercapai. Di bawah pimpinan Fatahillah dapat menguasai Banten, akhirnya Portugis dapat diusir Sunda Kelapa. Oleh karena sikapnya yang tamak, licik, dan kasar, Portugis dimusuhi hampir di semua daerah. Di Sumatera, Portugis tidak bisa membandingi kekuatan kerajaan Aceh.
di Jawa karena pengaruh kerajaan Demak yang begitu kuat, Portugis hanya dapat diterima di Pasuruan dan Blambangan. Akhirnya, Portugis memutuskan mengalihkan kegiatannya ke daerah Nusa Tenggara. Pangkala pusat yang mereka pilih adalah Timur. Setelah Belanda datang dan merebut Maluku tahun 1614, kedudukan Portugis semakin lama semakin terdesak. Ada juga penjajahan Spanyol. Pada tanggal 8 November 1512, Spanyol tiba di Maluku. Tujuan utama kedatangannya adalah untuk membeli rempah-rempah. Mereka datang melalui Filipina dan Kalimantan Utara menuju Tidore, Bacan, dan Jailolo. Setelah memasuki pelabuhan Tidore, Seram diterima dengan sangat ramah oleh Raja Tidore. Alasannya, Raja Tidore mengharapkan Spanyol mau membantu mereka dalam peperangan melawan Ternate yang ternyata dibantu oleh Portugis. Terjadilah kerjasama erat di antara mereka, namun lebih menguntungkan pihak Spanyol. Kedatangan Spanyol akan mengancam Portugis dalam monopoli perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis merencanakan penyerbuan terhadap Spanyol. Pada tahun 1529, Portugis bersama sekutunya Ternate dan Bacan berhasil mengalahkan Tidore dan Spanyol. Mereka menuduh bangsa Spanyol melanggar perjanjian, maka kemudian mereka membuat perjanjian yang disebut Perjanjian Saragossa tahun 1526 yang isinya menyebutkan bahwa Nusantara milik Portugis sedangkan Filipina milik Spanyol dengan batas sebelah timur garis meridian Irian Jaya. Dengan perjanjian itu, Spanyol pun kembali ke Filipina dan Portugis kembali dengan leluasa menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Penjajahan Belanda. Kedatangan bangsa Belanda yang beragama Protestan pada akhir abad ke-16 bertujuan untuk berdagang, tapi selanjutnya kegiatan mereka adalah berdagang sekaligus memonopoli dan ingin menjajah. Tahun 1595 dipimpin oleh Cornelis de Houtman, bangsa Belanda tiba di pelabuhan Banten. Kedatangan mereka disambut baik para pengusaha dan rakyat Banten. Hal ini dikarenakan akan menambah ramai pelabuhan Banten dan akan menambah penghasilan rakyat Banten. Tapi kebaikan rakyat Banten disalahartikan oleh Belanda yang ingin mendapatkan untung besar dengan meminta agar Banten memberikan sejumlah besar lada di luar kemampuannya untuk membayar. Akibatnya, timbul perselisihan antara pihak Belanda dengan Banten yang puncaknya semua kapal Belanda diperintahkan pergi dan dilarang datang dan berdagang di Banten. Dan tahun 1598, kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck tiba di Banten. Kedatangan mereka disambut baik rakyat Banten. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang di Indonesia lewat usulan Olden Barneveld yang bernama VOC. Penjajahan Inggris. Angkatan bersenjata Inggris di bawah pimpinan Lord Minto berhasil menduduki Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 1811. Niat Inggris untuk menguasai Pulau Jawa secara tegas ditolak oleh Lamson yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu, maka terjadilah pertempuran dimenangkan Inggris. Belanda kalau menyerah di Desa Tuntang Salatiga dan langsung diadakan perjanjian di tempat tersebut pada tanggal 17 September 1811. Isi perjanjiannya adalah bahwa Pulau Jawa harus diserahkan pada Inggris dan Belanda harus menerimanya. Setelah jatuh ke tangan Inggris, Lord Minto selaku Gubernur East India Company mengangkat Thomas Sandford Lavesia menjadi Gubernur Jenderal Inggris di Pulau Jawa. Dalam memerintah, Lavesia menerapkan kebijakan sistem ekonomi liberal. Hal ini bertujuan menciptakan perekonomian Jawa tanpa tekanan dan paksaan. Selain itu juga diterapkan kebijakan pajak tanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.